Jadi ponakannya pergi dengan laki-laki, datangnya sorenya malah jam 7. Kamu harus kawin gitu kan. Yang ngajak kawinin dia karena udah lewat waktu. Pemuda-pemuda sekarang yang menganggap itu lumrah, jadi perkawinan sing beling sing juang gitu, lumrah. Jadi itu jadinya dipakai pedoman sebagai aturan ya, demikian. Nah, kita sebagai orang yang terdahulu yang masih ada, tolong ini yang di rumah terutama ya, tolong bapak-bapaknya pahamilah itu semuanya. Jangan sampai terjadi anak lu melali kije-kije, biarin saja sampai dengan nginap misalkan di rumah orang laki-laki gitu. Jangan sampai demikian gitu. Halo, Om Swastiastu, selamat tahun Gema Bali. Nah, jadi di sesi kali ini kita akan banyak membahas terkait dengan hukum Hindu tentunya. Karena budaya Bali tidak terlepas dari adanya hukum Hindu dan budaya masyarakat yang beragama Hindu di Bali. Nah, di era sekarang ini sering kita mendengar istilah yang lagi tren, yang lagi hype di masyarakat itu terkait dengan fenomena sing beling sing nganten. Mungkin Semeton Gema Bali di rumah semuanya sangat familiar dengan istilah-istilah seperti itu gitu, dan menjadi trending topik biasanya di sosial media. Kemudian juga sangat hangat pelaksanaannya di masyarakat, juga terjadi sangat banyak gitu fenomenanya. Nah, hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas hal itu. Tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang memang sudah berkompeten. Beliau merupakan salah satu ahli hukum Hindu di Bali. Oke, Sultan, langsung saja saya perkenalkan. Ini dia Bapak Imade Swastika Eka Sana SH SAG MAG. Om Swastiastu Bapak. Nggih, punapi gater Pak? Becik. Becik nggih Pak nggih. Wah, jadi Bapak, fenomena yang lagi tren nih di masyarakat nih kan sering nih kita mendengar kan istilahnya sing beling sing nganten. Ketika misalkan seseorang ingin melaksanakan pernikahan gitu, biasanya ditanyain itu karena hamil kah atau karena gimana gitu, biasanya sudah menjadi budaya kan ya Pak istilahnya di masyarakat. Nah, terkait permasalahan nike, fenomena nike, kira-kira dari sudut pandang hukum Hindu, bagaimana sih pandangan hukum Hindu terhadap fenomena kehamilan di luar nikah nih Pak? Oke. Suksema Om Swastiastu ya. Om Swastiastu. Jadi itu mengenai sing beling sing juang, ada sing beling sing juang atau sing beling sing nganten, itu sebenarnya keliru sekali dan melanggar hukum Hindu. Melanggar hukum Hindu ya bilangnya, dan melanggar hukum adat juga ya. Ya, melanggar hukum adat. Kenapa demikian? Kita kembali kepada perkawinan Hindu ya, perkawinan Hindu atau perkawinan adat Hindu ya. Kalau perkawinan adat Hindu itu perkawinan yang dibenarkan dan perkawinan yang tidak dibenarkan. Yang mana perkawinan yang dibenarkan, kita bisa melihat di buku ketiga Weda Semerti ya. Itu Brahma Wiwaha sampai dengan Prajapati Wiwaha atau Gandharva Wiwaha itu dibenarkan. Yang tidak dibenarkan adalah yang termasuk paradara, kejahatan kesucilaan. Yang mana itu? Raksasa Wiwaha dan Paisaca Wiwaha. Nah, serta logika sanggraha termasuk di sana. Ya. Logika sanggraha kan diambil sebagai hukum adat Bali kan gitu. Betul. Ya gitu. Nah, sebenarnya, semuanya itu yang sebenarnya yang menyebabkan seseorang dilanggar yang tidak dibenarkan ini, Raksasa Wiwaha dan Paisaca Wiwaha. Nah, akibat dari perkawinan yang tidak dibenarkan ini berdampak apa? Berdampak kehamilan. Apakah kita akan terus-terusan demikian? Nah, memang kaitan dengan penegakan hukum Hindu itu
lembaga hukumnya tidak ada. Di desa adat memang ada lembaga peradilan desa, peradilan adat itu. Tapi peradilan Hindunya bagaimana gitu. Karena peradilan adat itu sebenarnya peradilan adat itu adalah peradilan Hindu. Kebiasaan-kebiasaan Hindu yang dilaksanakan secara berulang-ulang. Jadi kebiasaan adat Hindu gitu. Nah itu lah. Ya. Yang kira sampai di sana dulu. Oh, berarti sebenarnya kalau di Hindu tuh ada jenis perkawinan yang memang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Jadi ketika misalkan nih Bapak nggih kan wonten pasangan gitu yang mengalami kehamilan di luar nikah. Apakah secara hukum Hindu itu ada sanksi adat yang bisa diberikan, Pak? Sanksi adat, iya. Secara hukum Hindu disebut dengan tapa. Tapa itu adalah pemenjaraan. Pemenjaraan seseorang sebenarnya di lembaga pemasyarakatan atau yang sadar akan kesalahan dia melakukan pertapaan. Itu bukan tapa itu ya. Di samping tapa juga harus melakukan penyucian. Prayasista misalkan. Penyucian yang paling rendah kan prayasista. Iya, betul. Nah, kaitan dengan penyucian alam semesta gitu ya, alam semesta yang disucikan, bukan dirinya juga, ya, tapi alam semesta juga harus disucikan karena mempengaruhi alam semesta. Apakah kita sebagai masyarakat Hindu, apakah harus selalu cidra seperti itu? Ya, Pak, cidra, Bapak bilang cidra, saya bilang cidra ya. Atau sebel seperti itu kan, kan termasuk sebel kan itu. Iya. Jadi masyarakat desa yang di sekitar itu sekian lokasi sekian areal akan sebel, kan itu. Kalau di Bali menurut desa adatnya kan sesuai dengan desa adat, sesuai dengan kebiasaan itu kan demikian. Jadi itu yang ini ya. Sebenarnya perkawinan itu yang bagus ya, sebagaimana saya katakan ya, Brahma Wiwaha sampai dengan Sura Wiwaha itu ya, itu bagus ya. Sebab perkawinan yang Brahma Wiwaha sampai Dewa Wiwaha dan Prajapati Wiwaha itu akan meningkatkan kaitan dengan keturunan dan keleluhur. Jadi dia dapat menyucikan atau membersihkan leluhur dan keturunannya. Kalau misalkan Brahma Wiwaha itu 10 tingkat, ya, 10 tingkat ke atas dan 10 tingkat ke bawah. Jadi ke leluhur dan ke bawah itu dapat disucikan. Ya. Jadi itulah sebenarnya yang sebenarnya diinikan. Udah itu Dewa Wiwaha juga 7 tingkat ke atas, 7 tingkat ke bawah. Nah, coba dilihat itu Pak, pasal 27 kan itu berkaitan dengan pasal 27 Tritiyodhyaya Weda Semerti ya. Itu pasal 37-nya mengatakan bahwa itu sekian tingkat ke bawah dan sekian tingkat ke atas. Itu jelas ya di sana. Oke, berarti kalau secara hukum Hindunya kan sudah wenten di Weda Semerti sudah ada, yang menyatakan bahwa ketika memang kita melaksanakan pernikahan dengan tata cara yang benar, maka itu bisa menyucikan istilahnya leluhur dan keturunan kita sekian tingkat ke atas dan sekian tingkat ke bawah. Kan tergantung jenis perkawinan yang dilaksanakan. Nah, apabila misalkan kita melaksanakan perkawinan yang tidak dibenarkan, berarti itu jatuhnya dosa Bang ya atau gimana? Dosa dan sanksi hukum juga. Sanksi hukumnya juga. Sanksi hukum ya. Sanksi hukumnya apa? Nah itu kita bisa melihat pada Astamo Dhyaya Weda Semerti, buku ke-8 Weda Semerti, ya, buku ke-8 Weda Semerti atau Manama Dharma Sastra. Di sana buku ke-8. Di sana menentukan kaitan dengan sanksi hukum seseorang yang melakukan perzinahan. Perzinahan. Nah perzinahan ini juga apakah dia termasuk Samanleven? Apa termasuk yang sudah bersuami dan beristri melakukan hubungan, itu juga tidak dibenarkan. Suami dan istri tidak dibenarkan. Nah, sekarang kita bisa melihat kaitan dengan perbuatan para dara ini, kejahatan kesusilaan ini.
banyak sekarang terjadi. Banyak sekali sih. Iya. Betul. Malahan dibiarkan, ya, dibiarkan. Kenapa demikian? Nah itu karena adanya sing beli sing juang itu. Betul, ya. Nah itu orang tua yang keliru. Apa sebabnya? Sebab kita di Bali menyombongkan diri kaitan dengan suksesnya, kaitan dengan kelahiran itu anak sampai 3 gitu loh. Oh iya. KB. KB Bali kan. KB Bali kan berapa? 4 kan gitu. Ya. Nah, ini KB itu yang menyebabkan sehingga yang bersangkutan sering menggunakan obat-obatan sehingga tidak bisa melahirkan akhirnya. Nah, itu akhirnya itulah pedoman mereka itu dilegalkan semuanya jadinya gitu ya. Nah, menurut kami ya jangan sampai demikian. Gunakanlah aturan-aturan hukum ya yang benar gitu. Memang kita pengadilan memang sampai saat ini belum ada, walaupun dulu ada peninggalan pengadilan ya, pengadilan yaitu di Kertogose sendiri ya. Nah itu sebenarnya itu difungsikan kembali sebenarnya ya. Ya. Alangkah lebih baiknya. Alangkah lebih baiknya. Untuk apa? Untuk pembelajaran kita selaku generasi berikutnya ya. Ya. Masa orang-orang dulu bisa mempertahankan itu kan gitu ya. Jangan dikatakan bahwa agama ini tidak punya hukum. Ada aturan-aturan hukumnya ya. Malahan paling bagus. Maaf ya. Ya betul. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat di hukum Hindu gitu Pak ya, sejatinya secara aturan memang kita sudah ada dan bahkan sudah diadopsi menjadi adat dan tradisi di masyarakat. Iya. Cuman yang kita sayangkan memang di Hindu peradilan Hindunya yang belum ada ya. Jadi peradilannya sudah ada itu di Weda Semerti. Pengadilannya lembaganya yang belum ada. Ya betul ya, lembaganya jadi lembaganya belum ada. Peradilannya ada itu. Oke, jadi secara aturan-aturan hukumnya ada. Ada ya, sudah tertulis bahkan ya. Malah dari buku ke-1 sampai dengan buku ke-12 Weda Semerti itu ada aturan-aturan itu. Jadi termasuk kekuasaan kehakiman juga ada di sana. Hanya saja lembaganya ya yang menjalankan itu yang belum ada sampai saat ini gitu ya. Semoga juga harapan kita bersama, semoga nanti ya bisa tercetus lah adanya lembaga peradilan Hindu gitu Pak. Itu yang kami harapkan. Yang diharapkan. Karena kan sesungguhnya ya selain fenomena sing beling sing nganten itu di masyarakat juga banyak sekali sebetulnya ada fenomena-fenomena yang memang bertentangan dengan hukum Hindu Pak Angge. Cuman karena memang secara lembaganya tidak ada jadi jatuhnya ya dianggap lumrah kan di masyarakat. Ya, betul. Ketika misalkan kita berbicara terkait dengan kehamilan di luar nikah gitu. Ya. Nah itu ketika kita berbicara mengenai kesehatan itu sebenarnya kan sangat berdampak terhadap dengan entah itu nanti kesehatan seorang ibunya ketika memang ibu yang mengandung ini usianya belum ideal sesuai dengan aturan di kesehatan reproduksi. Itu kan sebenarnya juga mengkhawatirkan Pak G. Di samping juga ketidaksiapan mungkin dari perempuan yang bersangkutan katanya perempuan yang hamil ini belum siap mungkin entah itu secara mental, secara finansial dan lain sebagainya dan akhirnya juga bisa menyebabkan banyak terjadinya aborsi yang sebenarnya kan itu juga dilarang Pak G. Nah, ada kalanya masyarakat menghendaki supaya tidak ada upacara kaitan dengan hamil lebih duluan gitu. Sebenarnya aborsi sudah melanggar hukum Hindu. Iya, betul. Melanggar hukum Hindu. Itu kan pembunuhan. Iya. Pembunuhan yang sebenarnya dari dalam kandungan sudah mereka harus diayomi. Kan demikian. Sebagai subjek hukum itu di dalam kandungan itu ya, sebagai subjek hukum. Sampai dengan dia meninggal sebagai subjek hukum gitu. Dia harus diayomi gitu. Jangan sampai dibunuh gitu. Berupaya supaya derajat ibunya supaya tidak derajat ibunya supaya tidak dia sah dari ibunya saja, dari yang melakukan kan tidak sah. Dampaknya kaitan dengan kewarisan juga nantinya. Banyak ya sebenarnya dampak. Banyak. Yang bersangkutan tidak sah, anak
bebinjat namanya ya, anak bebinjat kalau di Bali ya, anak astre gitu di Bali, nah itu anak sahoda ya, anak gudeg panah ya, anak yang tidak sah gitu. Ya itu kita bisa lihat di Astamodyaya Weda Semertinya gitu ya. Jadi banyak yang demikian itu. Sekarang ini dewasa ini itu. Sekarang bagaimana terutama aparat pemerintah benar-benar walaupun tidak ada pengadilan agama, pengadilan adatnya lah yang digunakan. Sebab adat itu sudah berdasarkan sumber hukumnya sendiri kan. Buku kedua pasal 6 ya. Itu seruti, semerti, sila, acaranya. Nah, acaranya kenapa tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum Hindu gitu. Jalankanlah acaranya. Acara kan melaksanakan aturan-aturan yang sifatnya material, ya gitu. Betul. Jadi hukum materialnya dilaksanakan. Jangan dikatakan bahwa hukum Hindu itu sanksi hukumnya berupa sanksi pokok itu tidak dilaksanakan, tujuan hukumnya tidak dilaksanakan. Ya, memang sanksi hukum Hindu ya yang bukan tujuan hukum berkaitan dengan sanksi potong tangan sudah tidak sesuai, sanksi uangnya juga tidak sesuai di sana dendanya. Nah, dulu kan misalkan menggunakan golden misalkan, nah sekarang kan rupiah, kan tidak sesuai kan demikian. Nah itu disesuaikan dengan kondisi ini. Jadi yang tujuan hukumnya tetap jalan. Tujuan hukum apa? Moksatam jagat gita kan. Moksatam jagat gita ini artinya adalah ketentraman, keamanan, keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan. Itulah. Itu udah diatur loh di alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Coba lihat di sana. Diatur di sana kan. Secara umum diatur di Undang-Undang Dasar 45 di sana alinea keempat ya berkaitan dengan tujuan hukum ya, tujuan hukum Hindunya di sana ya. Nah itu kalau ini diterapkan bagus sekali. Saya kira semuanya itu diadopsi oleh Belanda waktu membuat aturan-aturan hukum pengadilan-pengadilan di Indonesia gitu ya. Dan juga kita di pengadilan kita sendiri sebenarnya mengadopsi itu Traya Ratna itu. Jadi eksekutif, yudikatif, legislatif ya legislatif. Jadi Sabta Prabu, Sabta Mantri, Sabta Upapati itu ada itu. Nah itu yang diambil oleh siapa ya? John Locke memang menggunakan itu. Tapi dipisahkan kekuasaan itu. Kalau di Hindu ini saling berhubungan, bukan pemisahan kekuasaan, tapi pembagian kekuasaan. Sama dengan di Indonesia, kan pembagian kekuasaan, sehingga saling kontrol itu lembaga-lembaga ini. Nah, ini sebenarnya untuk Hindu harus ada lembaganya ini untuk pertama mensosialisasikan norma-norma hukum Hindu. Jangan sampai norma hukum Hindu di buku saja adanya, ya itu. Masyarakat tidak tahu kone dan kone terus itu kone begini nah itu atau yang biasanya nak muluk itu gitu. Nah, akhirnya dampaknya muluk itu. Kalau tahun 65 ya, saya masih kecil waktu itu tetap digunakan seseorang yang istilahnya melalui sampai petang sampai lewat waktu. Itu sudah diusir dari rumah, nganggur istilahnya dulu kan nganggur istilahnya. Nah itu terjadi itu ayah saya sendiri juga melakukan itu di Kesiman itu ya. Jadi ponakannya pergi dengan laki-laki, datangnya sorenya malah jam 7. Kamu harus kawin gitu kan, yang ngajak kawinin dia. Karena udah lewat waktu, gitu. Jadi sesungguhnya kalau dulu tuh memang normanya itu memang benar-benar diterapkan dan diterapkan. Walaupun gitu, pengadilannya tidak. Walaupun ya betul lembaganya tidak ada, tapi dari kitanya sendiri ya, dari istilahnya penua-penua gitu dari kita yang memang sadar kalau misalkan kita memang harus
mengikuti aturan yang berlaku. Karena kan mungkin kalau kita berbicara zaman dahulu dan zaman sekarang kan sudah terjadi banyak pergeseran tuh Pak ya. Kalau misalkan zaman dahulu ketika seperti yang Bapak ceritakan tadi, ada seorang pemuda istilahnya nganggur melali kan ke rumah pacarnya, sudah lewat jam itu, ketika walaupun tidak ada hal-hal signifikan yang terjadi tuh akan mempengaruhi status sosial istilahnya ya Pak ya. Jadi mungkin dibilang beginilah atau begitu. Jadi untuk istilahnya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka ya disuruh menikah atau dilakukanlah tindakan yang secara nyata dan secara langsung. Tapi ketika misalkan kita berbicara hari ini, itu rasanya sudah jauh berbeda normanya Pak Nggih. Jadi ketika misalkan hari ini kita melihat apalagi kalau misalnya kita berbicara di desa, mungkin desa itu masih banyak yang menerapkan seperti itu karena tidak banyak budaya yang masuk. Ya mudah-mudahan ya. Semoga ya. Tapi kalau kita berbicara di kota, itu sudah sangat jauh berbeda, kinten Pak. Kalau saya berbicara nih, saya kan asli dari kampung nih Pak. Ketika saya di kampung ya jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam itu udah sepi. Sudah tidak ada yang menerima tamu, bahkan di jalan di desa pun sudah seperti tidak ada kehidupan lah. Tapi ketika kita berbicara di kota, di Denpasar lah sebagai contohnya, itu jam segitu masih orang produktif keluar, entah itu mencari makan, mencari hiburan dan lain sebagainya kan tempatnya. Jadi mungkin disitulah norma-norma yang dulu diberlakukan dengan sangat baik ketika diterapkan sekarang karena kebiasaan yang berbeda mungkin agak kesulitan jatuhnya mungkin penerapannya kan Pak. Saya kira bukan itu saja ya, termasuk mensosialisasikan norma ini pada anak-anak kita itu belum sempurna. Ya, karena itulah tidak ada lembaganya, ada lembaga adat sampai di situ saja kan demikian. Jadi di lingkungan di sana saja, tapi tidak menerapkan bagaimana aturan itu. Jadi diabaikan. Sanksi yang dibuat dalam awi-gawi juga sering diabaikan kan demikian. Itu saya kira perlu pembenahan awi-gawi gitu, perlu pembenahan berkaitan dengan aturan-aturan hukum indunya. Jangan sampai dikatakan bahwa sumber hukum awi-gawi adalah Weda. Weda yang mana kan gitu? Nggak ada itu di sana. Weda gitu. Di atasnya kan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Udah itu di bawahnya Weda. Dan Weda yang mana? Kan Weda luas. Apa seruti, semerti, sila, apa seruti, semerti apa mana gitu. Banyak. Betul, Pak. Itu. Jadi kalau misalkan terkait aturan, ketika kita ngomongin aturan, kalau sekarang kan yang dipakai di masyarakat itu kan banyak awik-awik juga kalau kita ngomongin masyarakat adat. Biasanya kalau di awik-awik itu ada nggak Pak yang menuliskan terkait dengan bagaimana sih gitu aturannya kehamilan di luar nikah ini? Ada nggak diatur biasanya di awik-awik secara mengkhusus yang mengatur itu poinnya? Ya. Maaf, kaitan dengan hukum adat ya, tidak begitu kaitan hukum adat Bali khususnya, Bapak tidak begitu ini berkaitan dengan hukum adat Bali. Tapi saya kira itu disuarakan sebab ada aturan awi-gawi di daerah Kelungkung ya apa namanya itu mengatur mengenai itu di desanya gitu. Awi-gawinya mengatur mengenakan sanksi kepada masyarakat yang melakukan perbuatan itu. Malahan dikeluarkan dari desanya ini ya. Jadi yang laki-laki yang bersangkutan juga dikenakan sanksi juga di sana, membayar untuk penyucian itu kan demikian itu. Nah kaitan dengan penyucian ini kan bagaimana? Karena kita sudah multi personal gitu. Ya, betul. Jadi multi agama, multi personal. Bagaimana seandainya berhubungan dengan selain itu? Nah itu perlu dipikirkan antar agama kan itu. Jadi ada perkawinan juga antar agama, ya. Ada perkawinan semendo, ada perkawinan jujur gitu ya. Nah itu ya. Betul. Itu. Jadi kalau ketika kita membahas terkait penyucian gitu, sanksi dalam bentuk penyucian dalam agama Hindu tersendiri, ada nggak ritualnya Pak?
Nah itulah penyucian itu ritual. Yang prayasisce. Upacara ya, prayasisce ya. Jadi kalau yang lebih besar lagi seperti yang dilakukan waktu bom Bali. Itu kan persis itu. Iya. Yang lebih ini kan lebih besar gitu ya. Berarti yang paling kecil tingkatannya nih ke prayascitta, penyucian yang paling mudah lah biasanya, yang paling seringnya yang rutin dilakukan. Betul. Walaupun tidak ada secara real tidak ada kesalahan, tapi menganggap ada kesalahan, kan selalu melaksanakan prayascitta, termasuk caru juga ya. Percaruan itu penyucian juga itu, penyucian alam itu. Makanya adanya caru atau tawur agung gitu. Nah itu lebih luas lagi kan, tawur agung itu penyucian alam semesta itu. Karena kita ada trihita karananya kan, hubungan antara Tuhan, hubungan antara manusia dengan lingkungan itu. Itulah kasih sayangnya kita gitu, sebagai umat Hindu ya. Itu ya. Betul sih, kita sesama umat Hindu juga kalau kita membicarakan orang atau manusia gitu Pak ya. Salah. Ketika misalkan jadi kan ketika misalkan kita ngomongin kasih sayang istilahnya antara manusia, dari kita dalam kandungan gitu di umat Hindu kan memang sudah ada upacara yang diberikan ya, bisa kita anggap sebagai bentuk syukur dan kasih sayang kan Pak atas kehadiran yang istilahnya atas kelahiran yang akan lahir gitu kan sudah diberikan seharusnya gitu. Jadi jangan sampai ketika kita melihat fenomena yang lumrah terjadi ini, yang sing beling sing nganten ini, jangan sampai nanti malah angka aborsi yang naik gitu. Padahal sejatinya kalau kita di agama Hindu, kita agama yang memang menjaga hubungan yang harmonis. Seperti yang ajaran Trihita Karana, salah satunya kan hubungan antara manusia dengan manusianya, sih Bang ya. Jangan sampai nanti upacara itu selalu dijadikan pembenar nanti ya. Apa sebabnya? Nah, seseorang berbuat ini melahirkan anak. Nah, untuk mendapatkan status dalam keluarga, apakah anak menjadi supaya dapat waris atau bagaimana, kaitan dengan kewarisan. Nah, dia merubah status anak yang istilahnya astra ini kan, dengan demikian gampangnya merubah statusnya dibenarkan dia gitu. Apalagi perkawinan istilahnya dengan simbol itu. Apakah orang itu dengan simbolnya kawin? Apa simbol itu menyebabkan ini gitu? Itu perlu diluruskan gitu. Jangan sampai terjadi itu ya. Walaupun kita lain kasta kan, kalau sistem kasta kan, itu yang sering terjadi, simbol digunakan. Masa perkawinan dengan keris, sedangkan dengan istrinya melakukan hubungan apa? Para darah kan? Iya betul. Kan gitu. Jadi dengan istrinya para darah, kejahatan kesusilaan. Dia hanya kawin dengan keris istrinya kan? Itu. Jadi mungkin dengan viralnya atau dengan dilumrahkannya ya istilah-istilah sing beling sing nganten ini Pak ya, yang menjadi salah satu penyebabnya banyak juga fenomena menikah dengan keris di Bali gitu kan, karena cukup tinggi sih, ada berita-berita yang memang saya dengar gitu Pak, ada yang menikah dengan simbol gitu. Salah satunya mungkin yang paling lumrah keris adalah dengan keris itu gitu kan, kadang-kadang dengan adegan gitu. Iya betul. Jadi kalau secara hukum Hindu nih Pak, kalau kita ngomongin pernikahan dengan simbol itu sebenarnya itu dibenarkan atau keliru atau bagaimana? Nah itulah seperti tadi bahwa perkawinan dengan keris kan dia sah dengan kerisnya itu, ya, dengan laki-laki yang ini kan tidak ada upacara begitu. Nah sebenarnya perkawinan dengan keris keliling dengan melakukan nginderbuana, bahwa keris ditusuk-tusukkan itu yang sebenarnya dilakukan dengan suaminya, perkawinan dengan suaminya tapi membawa keris. Kan gitu. Itu ya. Ya kan demikian. Perumpamaan istilahnya Pak ya. Simbolnya itu sebenarnya. Nah, itu baru sah dia kawin. Kalau perkawinan hanya wanita ini dengan keris saja, karena statusnya takut berubah gitu. Iya betul. Status kedudukan hukumnya takut berubah.
dari kasta ini menjadi kasta ini kan begitu. Nah itu yang ini ya karena itu di Katolik sekarang kan sudah tidak, sekarang tidak, sudah sistem kasta sudah tidak di apa namanya di sosialisasi ya, gitu ya. Ya. Nah, sekarang sistem warna kembali kan sistem warna fungsinya sebagai itu contohnya ya. Kalau sebagai presiden ya tetap dia akan dicari walaupun dari sudra. Betul. Gitu. Ya itu contoh. Betul. Jadi sesungguhnya gitu ya, Sematon Gema Bali semuanya. Jadi ketika kita berbicara fenomena yang memang lagi banyak terjadi, apalagi sekarang kan Bali musim kawin gitu kan Pak ya. Iya. Lagi banyak 2 orang nikah. Terkadang pasti sering sekali kita mendengarkan kalau kenapa nikah, hamil atau gimana Nah, gitu kan. Jadi kan banyak, jadi istilahnya ketika kita ke masyarakat ya itu lumrah gitu ya, biasa aja ketika orang hamil yang sudah hamil duluan menikah ya dianggap biasa aja. Padahal sejatinya kalau kita berbicara terkait dengan hukum di agama kita gitu, di agama Hindu kan itu sebenarnya sesuatu yang keliru Pak, yang tidak mestinya dibudayakan ya. Harusnya sebenarnya itu harus diluruskan gitu. Seperti dengan yang sudah tadi kita dengarkan bersama gitu ya, di agama Hindu juga kita sudah mengenal istilahnya yang mana perkawinan yang memang diperbolehkan dan dibenarkan dengan tujuannya ya penyucian leluhur, kemudian penyucian keturunan. Tapi ketika konsepsi ini kita tidak pahami dengan baik, maka muncullah fenomena-fenomena yang keliru dan yang kita, yang keliru. Mungkin jadi, juga pemuda-pemuda sekarang yang menganggap itu lumrah, jadi perkawinan sing beling sing juang gitu, lumrah. Jadi itu jadinya dipakai pedoman sebagai aturan ya, demikian. Nah kita sebagai orang yang terdahulu yang masih ada, tolong ini yang di rumah terutama ya. Tolong bapak-bapaknya pahamilah itu semuanya. Jangan sampai terjadi anak lu melali kije-kije, biarin saja sampai dengan nginap misalkan di rumah orang laki-laki gitu. Jangan sampai demikian gitu. Itu kami harapkan demikian. Jangan sampai ada hamil dulu yang baru berjuang gitu. Ya. Betul Pak. Jadi begitu Sematon semuanya gitu sudah sangat banyak sekali disampaikan oleh Bapak Made gitu, banyak istilahnya itu menjadi pembelajaran lah dan pengetahuan untuk kita semua gitu, bahwa sesungguhnya agama Hindu itu memiliki hukum yang memang sudah mengatur detail dan sedemikian rupa. Ya, hanya saja ya betul, dengan lengkap dengan sanksi-sanksinya begitu. Cuman hanya saja kelemahannya di sini kita tidak mempunyai lembaga. Yang fungsinya mungkin untuk mensosialisasikan gitu ya, lebih ke masyarakat luas gitu. Jadi biasanya nih ketika kita di masyarakat, ketika kita berbicara agama, apalagi yang generasi muda, contoh ya seperti saya gitu Pak, ketika kita datang di masyarakat kita ngomongin tentang hukum agama gitu, terkadang dianggap remeh gitu. Ini anak baru kemarin kok udah bawa-bawa agama gitu. Sebenarnya ketika anggaplah anggapan seperti itu seharusnya keliru juga sih Pak ya menurut saya, karena banyak juga sih generasi-generasi muda yang memang mereka ini minat belajar agama gitu juga banyak, dan mereka belajar entah dari dosen atau gurunya, kemudian belajar dari buku, dan ketika mereka mencoba untuk menyuarakan suaranya terkadang istilahnya dibatasi gitu. Karena dianggap kita tidak terlalu paham lah, ini konteksnya kemana sih gitu. Sebenarnya kita yang tua-tua memang yang sudah paham, padahal sesungguhnya mungkin pemahamannya yang keliru gitu. Jadi istilah kita berkaitan dengan banyak istilah yang mengatakan bahwa jangan belajar lontar, jangan membaca lontar nanti gelam lah kan begitu. Iya betul. Kenapa kok disuruh kita membaca lontar? Kan itu aturan-aturan hukum di sana semuanya. Aturan uger-ugeran di sana semuanya. Itu kenapa harus
tidak dibenarkan membaca itu. Ya kadang kan gitu Pak, ya ketika misalkan ada lontar atau apa gitu, oh masih kecil, belum waktunya untuk belajar itu. Padahal sesungguhnya kalau misalkan itu kita buka, kita baca, banyak hal yang memang bisa istilahnya menjadi pembelajaran juga untuk kita gitu ya. Mungkin kalau zaman dahulu mungkin yang penua-penua kita atau leluhur-leluhur kita memang keterbatasan secara sumber gitu untuk pengetahuan tentang hukum ini. Namun di zaman sekarang ini sangat mudah diakses gitu misalkan. Atau ada, kalau sekarang juga kita lihat generasi muda Hindu sudah banyak tertarik untuk berkuliah di perguruan tinggi Hindu gitu. Sudah banyak gitu ya Pak yang melihat juga enten. Nah, itu udah banyak, terutama hukum yang apa namanya, fakultas hukumnya ya atau jurusan hukumnya banyak yang melahirkan di sana, di fakultas hukumnya, di jurusan hukumnya itu ya. Tapi bagaimana wadah yang untuk menampung mereka ini bagaimana? Kenapa pemerintah tidak melihat ini, terutama pemerintah daerah Bali kan? Itu bisa digunakan kok. Bisa digunakan apa namanya, tenaga-tenaga yang baru muncul, baru ini bisa digunakan misalkan di kelurahan atau di desa adatnya, itu bisa digunakan untuk menyampaikan sesuatu nanti atau mensosialisasikan norma-norma hukum agama gitu. Nah, sering di sini seolah-olah hukum agama ini tidak ada, sering ditolak mereka untuk melamar pekerjaan itu, misalkan di apa namanya, di bank itu, mereka kan tahu norma-norma hukum, baru berisi norma hukum agama Hindu, apa sarjana hukum Hindu ditolak. Nah ini yang perlu, apakah sarjana hukum yang lainnya benar wataknya kan gitu. Kita bisa nanti di sana bisa berkompetisi berkaitan dengan itu, siapa sih yang benar-benar menerapkan norma hukum Hindu, norma hukum ya, bukan norma hukum Hindu saja kan demikian, karena kita juga dapat hukum yang umum di perguruan tinggi Hindu kan demikian gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari istilahnya pendidikan gitu ya, sejujurnya kita juga sudah mempunyai kampus Hindu yang memang sudah ada fakultas hukumnya Pak Gehe, yang memang di situ kita bisa belajar terkait dengan hukum-hukum agama Hindu agar tidak terjadi istilahnya kekeliruan gitu. Hal-hal yang memang keliru makin dibudayakan, yang seharusnya diluruskan malah dibudayakan. Mungkin salah satu yang kita keliru di stigma di masyarakat yang keliru itu istilah niki Pak, yang sing beling sing nganten ini, sing juang ini gitu. Itu yang sebenarnya dampaknya itu banyak sekali jika kita mau belajar dan kita menengok lagi bagaimana sih hukum agama kita, agama Hindu memandang terkait hal ini. Oke Pak, untuk closing boleh Bapak sampaikan pesan dan kesan untuk generasi muda Hindu nih secara khususnya gitu. Oh iya, terima kasih. Jadi pertama kepada orang-orang tua yang pernah mengalami kaitan dengan norma-norma hukum atau awik-awik, pernah menerapkan itu, sampaikan kepada anak-anak, kepada cucu misalkan, dan kepada anak-anak, kepada pemuda-pemuda Hindu, tolong baca-baca kitab Hindunya ya. Banyak sudah kitab-kitab Hindu kok yang berkaitan dengan aturan-aturan Hindu itu. Jangan sampai Manawadharma Sastra, punya Manawadharma Sastra atau kitab-kitab Hindu atau adi agama, sastra agama dan lain-lainnya kita punya, tapi itu yang membaca adalah nget-nget. Tahu nget-nget nggak? Nah, atau tetani, habislah dibaca sama tetani, habislah itu ilmu pengetahuannya. Yang pintar ada tetani atau nget-nget itu sendiri. Kita nggak pintar-pintar, hanya ditaruh aja bukunya dipajang gitu kan. Ternyata dimakan tetani itu. Jangan sampai demikian. Baca-bacalah itu kitab-kitab yang demikian itu. Jadikan panduan kita untuk melaksanakan, untuk berperilaku itu. Sebab di sana ajaran
susila di sana ada. Jadi kebenaran-kebenaran atau tatuannya di sana ada. Pasangan nilainya juga, nilai benar, nilai salah di sana ada, petang lemah juga di sana ada gitu. Jadi bagaimana melaksanakannya? Acaranya itu melaksanakan, makanya tiga pilar itu harus tahu, benar-benar tahu gitu. Gitu. Nah, ini saran kami kepada masyarakat Hindu, yang utama sekali kepada pemerintah ya, daerah Bali supaya tetap bagaimana upayanya anak-anak kita supaya bisa memahami tentang kehinduan di sini. Apakah dibuatkan suatu tempat untuk pembelajaran misalkan di luar sekolah, bisa juga dibuatkan tempat itu untuk mengamalkan atau mensosialisasi norma-norma hukum agama gitu. Jangan upacaranya aja, buat caranya apa sih? Datang ke tempat upacara hanya nongol di sana, apa sih yang di sana kayak gitu, selalu begitu kan. Nah, udah itu pergi nggak tahu aturannya gimana kayak gitu. Nah, ini perlu juga dijelaskan apa aturan, misalkan upacara itu apa saja di sana, apa sih yang dibuatkan. Kalau di Bali itu ada busung bentuknya begini, apa sih itu? Nah, itu juga perlu dijelaskan kepada anak-anak kita. Nah, demikian dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi itu tadi semeton gitu yang bisa saya simpulkan. Jadi ketika kita berbicara adat dan ritual, biasanya kan kita hanya mengetahui, oh di sini ada upacara ini, akan dilaksanakan ritual ini gitu, atau biasanya ada kegiatan-kegiatan yang memang menarik gitu ya terkait dengan adat dan budaya. Namun kita sendiri tidak tahu makna pelaksanaannya itu untuk apa gitu. Jadi sama halnya ketika kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat yang seharusnya itu keliru, itu mari bersama-sama kita cek-cek kembali bagaimana sih sebenarnya aturan yang dihukum kita gitu, yang harusnya memang keliru. Mari kita luruskan bersama-sama. Mari kita bersinergi untuk menciptakan norma-norma agama Hindu untuk melestarikan dan membangkitkan kembali istilahnya memang apa yang diperbolehkan, apa yang dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam agama kita sendiri khususnya gitu. Oke, Semeton Gema Bali, demikian acara hari ini. Terima kasih kepada Bapak telah berkenan untuk kita sharing-sharing gitu ya Pak. Sangat luar biasa sekali materi yang sudah diberikan, pemaparannya juga. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang kembali Pak, karena ini sungguh luar biasa gitu ketika kita membicarakan hukum agama Hindu. Oke, Semeton Gema Bali, demikian dan sampai jumpa. Om Santi. Om Santi.